Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 10 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jangan Mentuhankan Tradisi. Firman Tuhan terambil dalam Kolose 2 ayat 16 sampai dengan ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu janganlah biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan daripada apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami meyakini kebenaran firman Allah berdiri sendiri tanpa dicampuri oleh tradisi dan kebiasaan yang seringkali kami tuhankan dan dipakai untuk menghakimi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jangan mentuhankan tradisi, tetapi kita harus mentuhankan Tuhan itu sendiri. Kalimat ini saya akan ulangi. Janganlah kita mentuhankan tradisi, tetapi kita harus mentuhankan Tuhan itu sendiri. Apa bedanya mentuhankan Tuhan dan mentuhankan tradisi? Tradisi berbicara tentang kebiasaan. Tradisi berbicara tentang ungkapan berbagai macam kondisi sosial masyarakat yang satu dengan yang lain sangat berbeda. Kalau berbicara tentang tradisi di muka bumi ini dari awal manusia tercipta sampai saat sekarang, ada banyak tradisi. Tradisi bersalaman tangan saja itu berbeda-beda. Berjumpa dengan orang pun berbeda-beda. Ada yang salaman, ada yang tidak menyentuh, ada yang menepuk bahu, ada yang kemudian sifatnya itu ujung hidung bertemu dengan ujung hidung. Ada banyak salaman, anak-anak muda cara bersalaman berbeda. Itu tradisi, tetapi intinya mereka sedang berelasi. Berbicara tentang tradisi, bagaimana orang bisa menyembah Allah. Maka kita melihat ada sebagian memakai salib yang ada Tuhan Yesusnya, ada sebagian memakai salib yang tanpa Tuhan Yesusnya. Itu tradisi. Dua-duanya adalah hanya punya niat yang sama, mengingat kepada Kristus yang sudah berkorban di atas kayu salib. Sehingga tidak ada urusannya apakah salibnya ada Yesusnya atau tidak. Berbicara juga tentang pola ibadah. Ada yang ibadah memakai lagu-lagu himne, ada ibadah yang memakai lagu-lagu kontemporer. Lagu-lagu himne adalah sebuah penghargaan kepada mereka yang menciptakan lagu di zaman terdahulu. Bukankah itu sebuah perkara yang sangat indah? Itu luar biasa. Tetapi Tuhan pun memakai orang-orang zaman sekarang. Sebagaimana orang-orang Tuhan memakai orang-orang di zaman terdahulu. Roh Kudus bekerja pada orang menciptakan lagu di masa terdahulu. Roh Kudus yang sama bekerja kepada orang yang menciptakan lagu pada saat ini. Suatu ibadah punya pola-pola berbeda karena memang Tuhan memberikan sebuah kelonggaran. Yang terpenting adalah ibadah engkau harus dengan roh dan kebenaran. Engkau ibadah menyampaikan kebenaran firman yang sesuai dengan Alkitab, tidak di kitab-kitab yang lain, tidak memasukkan yang lain. Itu berbicara tentang tradisi. Kalau berbicara tentang ibadah pada hari Minggu, tradisinya adalah biasanya pagi sampai siang. Bolehkah ibadah hari Minggu sore? Bolehkah ibadah hari Minggu itu mungkin pada malam? Maka itu menjadi sebuah tradisi pada gereja masing-masing. Berkenaan tradisi tentang makan dan minum, tentang bulan baru, tentang hari raya. Ada tradisi-tradisi tertentu menganggap ini hari baik dan itu hari buruk. Ada tradisi tertentu bahwa angka 4 itu tidak baik, angka 14 itu tidak baik karena itu lambang kematian, lambang keburukan. Siapa yang mengucapkan semuanya itu? Yaitu manusia sendiri yang menciptakan tradisi. Di dalam iman percaya berhati-hati berkenaan dengan tradisi. Ada orang yang kemudian membaptis di dalam nama Tuhan Yesus dengan cara percik. Ada juga dengan cara selam. Mana yang lebih penting, percik atau selam? Yang lebih penting orang dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kita semua. Tidak perlu dipermasalahkan. Tradisi adalah kekayaan ekspresi orang untuk menyatakan tentang sebuah komunitas dengan karakteristiknya. Tetapi mentuhankan tradisi, maka ini menjadi sebuah kesesatan yang perlu kita benahi, yang kita perlu luruskan. Biarlah kita menjadi orang yang mentuhankan Tuhan, bukan mentuhankan tradisi. Dalam hidup rumah tangga juga sama, punya tradisi-tradisi tertentu.
tradisi makan berbeda. Lalu kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang makan lalu dengan bersuara berbunyi itu dianggap tidak sopan, karena ada sebagian kemudian budaya justru makan dengan berbunyi itu menunjukkan sebuah penghargaan kepada mereka yang mengundang makan. Artinya makannya nikmat, makannya itu makanan yang disiapkan itu makanan yang luar biasa. Itu tradisi. Itu tradisi. Sama juga apakah suami itu harus selalu mencari nafkah di luar, lalu ibu rumah tangga itu harus selalu di rumah? Tidak. Berumah tangga mencari nafkah, itu boleh saja wanita yang mencari nafkah, seorang ayah kemudian mengelola rumah tangga. Kalau itu menjadi sebuah kesepakatan, tidak ada larangan. Yang terpenting rumah tangga dibangun di dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Bagaimana Kristus itu bertahta di dalam rumah tangga dan menjadi pimpinan. Ada tradisi mengatakan anak laki-laki lebih berharga daripada anak perempuan. Di mana ayat Alkitabnya? Di mana kebenarannya? Saya sendiri punya anak 3 yang menarik. Sewaktu anak laki-laki yang lahir, itu harga dokternya lebih mahal 1 juta. Sementara anak perempuan lebih murah 1 juta. Saya tanya kepada dokter, dokter kenapa ini lebih mahal? Karena menurut tradisi orang Tionghoa, laki-laki itu punya kedudukan lebih tinggi dari wanita. Ini tradisi dan itu tentu bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Sahabat perjalanan, ada banyak tradisi-tradisi yang harus kita sikapi dengan baik. Jangan mentuhankan tradisi. Karena tradisi adalah ekspresi manusia yang setiap komunitasnya bisa berbeda-beda. Tradisi zaman terdahulu sekarang berbeda. Kebiasaan yang terdahulu sama sekarang berbeda. Orang-orang yang ada sekarang dengan budaya yang berbeda punya tradisi juga yang berbeda. Kalau ada orang yang kemudian mengatakan ini sebagai sebuah kebenaran, sedangkan itu bukan firman Allah, tapi itu tradisi. Tradisi yang dituhankan, maka kita sedang menggeserkan Tuhan. Mengapa? Karena kita sedang menduakan Tuhan. Ada ilah lain. Apa itu ilah lain? Ilah lainnya adalah tradisi itu sendiri. Kebiasaan itu sendiri. Kebiasaan diciptakan oleh manusia. Selama kebiasaan tidak bertentangan dengan firman Allah. Dan firman Allah memberikan keleluasaan setiap orang untuk berekspresi. Karena setiap orang punya kepribadian berbeda. Setiap komunitas punya kekayaan ekspresi yang berbeda. Tuhan mengizinkan semuanya itu selama tidak bertentangan dengan firman Allah. Mari sahabat seperjalanan, saya tahu dengan jelas ada banyak orang yang sudah menjadi anak Tuhan puluhan tahun. Dia menganggap sebagai orang pengikut Kristus, tetapi dalam kehidupannya mereka sedang mentuhankan tradisi-tradisi tertentu. Dan setiap pelanggaran kepada tradisi itu dianggap pelanggaran kepada firman Allah. Kalau pelanggaran kepada tradisi dianggap sebagai pelanggaran kepada firman Allah, maka kita sedang mentuhankan tradisi dan bukan mentuhankan Tuhan. Biarlah kita punya pemahaman yang benar di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Biarlah kita jangan mentuhankan tradisi. Kita hanya mentuhankan Tuhan. Sesuatu yang sifatnya kekayaan dalam bentuk ekspresi. Biarlah kita saling menghargai. Tidak perlu saling mencerca. Apalagi saling menghakimi. Karena Tuhan menciptakan kita juga berbeda. Keberbedaan itu adalah sebuah kekayaan untuk saling melengkapi. Bukan untuk saling menghakimi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.